Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya bisa berbagi wawasan mengenai deteksi dini dan penata kelolaan luka kronik tungkai dalam kaitannya dengan pelayanan di fasilitas kesehatan primer. Sebelum kita mulai, ya kita sepakati dulu beberapa istilah ya supaya sama wawasannya. Nanti kita akan banyak bertemu istilah ulkus atau tukak ya, yaitu defek jaringan lunak yang dihasilkan oleh peluruhan jaringan inflamasi yang non-vital atau nekrotik. Kemudian juga nanti mungkin kita akan banyak berjumpa dengan istilah luka kronik ya, yaitu luka yang tidak mengalami kemajuan proses penyembuhan dalam rentang 3 bulan. Sejarahnya ya, istilah tukak tungkai itu pertama kali dikemukakan oleh Hippocrates ya, sekitar 400 sampai 300 sebelum Masehi ya. Waktu itu beliau sudah menuliskan hubungan antara varises tungkai dan timbulnya luka. Secara epidemiologi sendiri ya, tukak atau luka kronik di tungkai itu yang terbanyak adalah tukak vena, tukak arteri, dan tukak diabetik. Tukak vena bahkan dikatakan mencakup 70-90% kasus luka kronik atau tukak pada tungkai. Sekarang kita masuk ke dalam masing-masing jenis tukak. Tukak vena itu berawal saat ada kondisi insufisiensi dari vena ya, yang kemudian mengalami komplikata ya, berkembang menjadi luka ya. Untuk penyebabnya sendiri ya, yang pertama adalah inkompetensi dari katup yang tersering ya. Kemudian yang kedua nantinya adalah ketidakoptimalan fungsi dari otot-otot betis ya. Jadi tanda-tanda inkompetensi katup vena ya, itu adalah yang paling jelas klinisnya kita bisa lihat ya di dalam tungkai yang memiliki tukak vena ya. Adanya idem ya adalah salah satu tandanya. Ini juga adalah gambaran khas ya pada tukak vena ya. Dasar tukaknya biasanya lembab dan warnanya kemerahan. Sekitarnya ya, kulitnya biasanya seperti mengeras ya, namanya lipodermatosklerosis. Kemudian ada pewarnaan atau semu kulit yang berwarna kelabu kecoklatan ya, atau hemosidrosis ya. Dan ya, yang paling sering gambaran klinis adalah adanya edema di sekitar luka. Kalau kita mengingat kembali anatomi sistem vena tungkai, kita jadi tahu bahwa vena-vena yang superficial itu letaknya di medial. Ya, jadi ini juga menjadi salah satu penanda kita nanti saat mendeteksi kalau tukak atau luka kronik karena gangguan vena ya pada tungkai itu lokasinya selalu medial ya, dan proksimal dari pedis dan cruris. Nah, ini adalah patofisiologi tukak vena pada tungkai ya. Inkompetensi sistem vena mengakibatkan gangguan aliran balik sistem vena, backflow, hipertensi sistem vena, stasis, dan idem ya. Ini semuanya nanti akan menyebabkan suatu rangkaian proses ya yang melibatkan adanya keluar atau bocornya protein ya, overinfiltrasi berlebihan dari neutrofil atau PMN ya, kemudian adanya hipoperfusi ya, yang semuanya nanti akan terlibat dalam proses pembentukan tukak ya. Di sini kita bisa lihat juga bahwa ada gejala-gejala yang berada di sekitar lukanya ya, yang terkait dengan patofisiologi tadi ya. Jadi
overinfiltrasi PMN, dia menyebabkan inflamasi yang berlebihan, ya, menyebabkan overkonsumsi dari oksigen, ya, sehingga ada hipoksia sel, sehingga juga reaktif oksigen spesies berlebihan, ya, yang nanti dikonversi menjadi radikal bebas, ya, dengan menculik, ya, unsur besi dari hemoglobin, ya, meninggalkan hemoglobin hanya sebagai protein hemosiderin yang berlebihan di jaringan, sehingga terjadi hemosiderosis, ya, yang warnanya coklat tadi, ya. Sementara protein leakage, ya, itu termasuk diantaranya makromolekul besar, ya, fibrinogen, ya, yang menyebabkan inflamasi lokal, ya, diperparah dengan adanya hipoksia jaringan, ya, sehingga jaringan lemak subkutis pun dia mengalami inflamasi dan kelak menjadi fibrosis, ya. Itu yang menyebabkan lipodermatosklerosis. Ini adalah bagian lain, ya, dari patofisiologi tukak vena, ya, bisa kita lihat, ya, sama dengan yang tadi kita bicarakan, ya. Dan ini adalah pembandingan antara vena yang kompeten dengan vena yang inkompeten atau insufisiensi, ya. Kalau yang normal itu pada saat aliran balik ke jantung, ya, katup menutup baik, ya, tidak ada reflux. Tapi pada keadaan tidak normal, misalnya karena hipertensi vena, ya, atau karena nanti kita bahas karena trombus, ya, ada dilatasi vena varicosum, ya, fungsi dan kerja katup vena mungkin masih normal, tapi karena kaliber dari lumen membesar, dia tidak bisa menutup pas di tengah, sehingga ada reflux. Yang tadi saya singgung sedikit, ya, mengenai trombus, ya. Pada saat trombus, ya, sampai di sistem vena, ya, kemudian dilanjutannya dia mengalami fase rekanalisasi, ya, sisa-sisa dari trombus yang di pinggir-pinggir lumen itu kadang dia menjat dari katup venanya sehingga tidak bisa bergerak sebagaimana fisiologisnya. Kemudian salah satu penyebab lainnya, ya, yang kedua adalah mengenai gangguan pada calf muscle, otot betis, ya. Pada saat otot betis berkontraksi, ya, maka dia akan memompa, ya, ikut membantu memompa aliran balik, ya, dari tungkai kembali ke jantung, ya. Pada beberapa kondisi pompa otot betis menjadi tidak efektif, ya, misalnya paraplegis, sklerosis multiple, gangguan saraf, ya, maka pompa otot betis tidak bekerja, ya. Jadi terjadi stasis juga di situ karena aliran baliknya tidak sebagaimana mestinya, ya. Ini tadi sudah kita bahas, ya, mengenai lipodermatosklerosis dan hemosiderosis, ya, sebagai gejala klinis tambahan, ya, yang membantu kita untuk nanti mendeteksi ini jenis diagnosis tukak yang mana, ya. Jadi kedua kondisi klinis ini, ya, disebabkan oleh karena reaksi inflamasi akibat proses hemodinamik yang menyebabkan edem, ekstravasasi neutrofil, ya, dan kebocoran protein, ya. Kemudian, ya, kita masuk ke tukak arteri atau tukak iskemik. Hal ini disebabkan oleh adanya insufisiensi aliran arteri, ya. Nah, patofisiologinya, ya, insufisiensi arteri ini bisa oleh karena stenosis arteri, ya, penyempitan lumen, bisa juga karena obstruksi arteri atau penyumbatan lumen, ya. Spasme, displasi fibromuskular itu yang menyebabkan stenosis. Trombosis, emboli, atau sklerosis, vaskulitis itu menyebabkan obstruksi, ya. Insufisiensi arteri ini menyebabkan hipoperfusi dan hipoksia sel. Nah, tanda-tanda dari insufisiensi arteri jelas terlihat pada kondisi klinis di sekitar tukak arteri, ya.
Lokasi dari tukak arteri biasanya distal, ya, baik itu distal pedis atau jari-jari, ya, atau daerah yang di ujung yang sempit, ya, seperti pretibial, ya. Kemudian dasar tukaknya biasanya kering dan pucat. Granulasi biasanya tidak berkembang, ya. Kemudian sekitar dari luka biasanya pucat dan kalau diraba lebih dingin, ya, tidak hangat. Dan yang khas di sini adalah ada yang namanya nyeri istirahat atau resting pain. Bila kita lihat, ya, pada kasus-kasus dengan tukak arteri, sangat lazim dijumpai adanya jaringan nekrosis atau gangren, ya, yang berwarna kehitaman. Kemudian untuk salah satu cara menapis, ya, untuk mengetahui ini adalah tukak karena insufisiensi arteri atau tidak, ya, ada uji klinis yang namanya dependent rubor test, ya. Jadi pedis, ya, dinaikkan, diangkat 30 derajat, ya, itu biasanya gambarannya menjadi pucat. Tapi pada saat kita juntaikan kembali, dia menjadi merah tua, ya. Itu menandakan bahwa daerah tersebut, ya, mengalami insufisiensi arteri. Kemudian sekarang kita masuk pada tukak diabetik. Penyebab dari tukak diabetik adalah trineuropati, ya, atau biasanya kita sebut juga neuropati saja, ya. Jadi yang pertama adalah neuropati sensoris, ya, disebabkan oleh karena demyelinasi, ya, dari saraf sensoris karena iskemik, ya, yang akhirnya menyebabkan berkurangnya sensasi nyeri sehingga kadang kalau terkena benda tajam dia tidak berasa, ya. Kemudian neuropati motorik, ya, menyebabkan atrofi otot plantar, ya, sehingga menyebabkan adanya bentuk dari tapak kaki yang tidak lazim, ya, seperti berkubah, ya. Dan dari seperti berkubah ini menyebabkan jari-jari kaki itu seperti cakar, ya. Itu menyebabkan ujung-ujung, ya, atau toe pad, ya, padding dari jari-jari kaki itu biasanya lazim terkena luka, ya, karena seperti itu, ya, bentuk kakinya berubah. Kemudian neuropati motorik ini juga menyebabkan refleks motorik mungkin menjadi lebih lemah, sehingga kemampuan untuk menghindari dari trauma juga mungkin berkurang. Kemudian ada neuropati otonom, ya, yang menyebabkan kulit menjadi lebih kering, ya, dan yang kering biasanya mudah menjadi luka, ya. Nah, patofisiologinya sendiri, ya, terkait dengan hiperglikemia, ya. Hiperglikemia yang nanti menyebabkan makroangiopati menjadi aterosklerosis, ya. Dan mikroangiopatinya menyebabkan vaskulopati dan kapil hipertensi, ya, yang pada saraf itu menyebabkan demyelinisasi tadi yang seperti kita sebutkan. Nah, ini adalah bagan, ya, kalau kita mau lebih detail mengenai apa dampak hiperglikemi terhadap saraf-saraf, ya, tapi ini tidak kita bahas karena keterbatasan waktu. Ini adalah patofisiologi, ya, mengenai kaki diabetik, ya. Kita bisa lihat, ya, seperti yang tadi, hiperglikemia menyebabkan angiopati baik makro maupun mikro, ya, yang menyebabkan rangkaian proses sehingga menjadi diantaranya adalah demyelinasi dari saraf. Ini juga masih kaitannya dengan patofisiologi, ya. Saya senang memberikan gambar-gambar supaya lebih gampang untuk dicerna. Nah, karakteristik dari tukak diabetik adalah biasanya dia ada di tonjolan tulang, ya. Kenapa? Ya, karena dari trineuropati tadi, ya, menyebabkan adanya friksi atau gesekan yang berulang,
ya, karena motoriknya pasti lebih lambat responsnya, ya. Kemudian gesekan atau friksi berulang itu juga seringkali tidak disadari karena pasien biasanya hipoestesia karena neuropati sensorik, ya. Kemudian kulit kering tadi karena neuropati otonom, ya. Dengan tambahan, ya, faktor penyulut anatomi di tonjolan tulang, ya, yang menyebabkan itu menjadi lebih mudah luka, ya, itu makanya menjadi faktor predileksi tukak diabetik biasanya berada di daerah-daerah yang ada bony prominence, ya, atau tulang. Nah, ini gambaran klinis kulit di sekitar tukak diabetik, ya. Adanya kalus atau hiperkeratinisasi kulit akibat gesekan berulang, ya. Eritema, ya, biasanya kalau inflamasi atau infeksi dia menjadi lebih merah, ya. Tapi kalau tenang biasanya ya tidak begitu eritem. Ada indurasi, ya, sebagai hasil proses dari edema lokal yang berkembang menjadi fibrosis dan hiperkeratinisasi, ya. Kadang ada bula, ya, di bawah kalus, ya, yang berisi darah, ya. Kemudian kulitnya bisa lebih kering karena neuropati otonom. Nah, di antara tiga itu, ya, tentu menjadi diagnosis bandingnya kalau kita berjumpa dengan tukak di daerah tungkai, ya, atau ekstremitas bawah, dan kaki atau pedis, ya. Tukak vena, tukak arteri atau iskemik, atau tukak diabetik atau neuropatik. Yang manakah jenis tukaknya, ya? Inilah yang mau saya sharing di sini, ya. Mungkin buat teman-teman yang udah sering ikut dengan saya, ya, sesi kita berbagi, ya, mungkin udah hafal, ya, udah paham, ya, dengan algoritma ini, ya, bahwa masing-masing tukak itu memiliki sifat khas yang membedakan dari dua tukak yang lain, ya. Contohnya, tukak vena itu lokasinya biasanya proksimal medial, ya, sementara tukak arteri dan DM itu biasanya di distal, ya. Tukak arteri biasanya kering, ya, lukanya, ya. Sedangkan tukak vena dan tukak DM biasanya basah, lembab, ya, dan eksudatif, ya. Kemudian tukak vena khas biasanya ada idemnya, ya. Kalau tukak yang lain biasanya tidak. Tukak arteri khas punya nyeri istirahat, ya, yang lain biasanya tidak. Atau gangren, ya. Tukak vena jarang jadi gangren, ya. Kalau tukak arteri sangat lazim. Tukak DM sering ada, ya, gangren. Nah, jadi kalau kita tahu, ya, sifat-sifat khas ini, ya, untuk kita yang berada di vaskes primer, ya, yang kadang jumlah pasiennya banyak, ya, dan time is everything, ya, dimana kita harus bisa mendiagnosis semuanya, segala sesuatu secara cermat, cepat, dan tepat, maka kita bisa membentuk sendiri di dalam otak kita algoritma deteksi cepat, ya. Misalnya, kalau kita berjumpa luka kronik tungkai, ya, kita bisa cek pertama, udem atau tidak. Kalau ada udem, berarti tukak vena. Tidak udem, tanya nyeri atau tidak. Kalau nyeri, biasa tukak arteri. Kalau tidak, atau bahkan baal, itu tukak diabetik. Atau kita lihat lokasinya, ya. Kalau dia ada di distal, ya, pasti bukan tukak vena, karena tukak vena biasanya ada di proksimal. Kalau dia ada di distal, ya, tinggal kita tes nyeri atau tidak nih. Kalau nyeri, berarti tukak arteri. Kalau tidak nyeri, itu biasanya tukak diabetik, ya. Atau kita nilai dari nyerinya, ya. Kalau dari awal dia udah cerita pasiennya bahwa ini saya nggak ngapa-ngapain aja nyeri dok, itu berarti tukak arteri, ya, karena punya nyeri istirahat, ya. Kalau tidak nyeri, ya, berarti kita tinggal lihat, ya, atau kita periksa ada idem atau tidak, ya. Kalau ada idem, tukak vena. Kalau tidak ada idem, ya, biasanya tukak diabetik. Ya, jadi itu kira-kira, ya. Jadi kita bukan mustahil kita bisa mendeteksi secara cepat yang mana nih di antara ketiga jenis tukak ini yang ada di hadapan kita. Nah, sekarang kalau kita udah tahu, ya, diagnosisnya apa, tentu kita berlanjut kepada penata kelolaannya, ya. Prioritas utamanya adalah memperbaiki penyebab atau premorbidnya, ya. Karena 40% pasien dengan tukak tungkai itu sebenarnya memiliki kelainan vaskular yang dapat diperbaiki, ya, kata jurnal begitu, ya.
Kemudian banyak bukti ilmiah menyatakan bahwa semakin banyak pasien lansia dengan tukak tungkai melibatkan sejumlah faktor etiologi atau premorbid. Ya. Jadi ini seperti yang saya gambarkan tuh, ada cupcake. Ya. Kalau kita hanya berkonsentrasi di kelola lukanya saja, ya, itu seperti kita ngeliat toppingnya cupcake. Ya. Tidak ada premorbidnya pun, tidak ada kuenya pun, ya, berarti nggak ada fungsinya lagi kita makan toppingnya aja, ya. Sama, ya, penata kelolaan tukak juga seperti itu, ya. Jadi prioritasnya premorbid dulu, ya, dan kita work up dengan tukaknya atau lukanya, ya. Sambilan kita work up, ya, mengerjakan, ya, mengelola dari penyebab atau premorbidnya, barulah prioritas selanjutnya, ya, kita menciptakan sebuah lingkungan penyembuhan luka yang optimal. Ya. Nah, sekarang, ya, kita masuk ke dalam masing-masing jenis tukak. Untuk pengelolaan dari faktor yang mendasarinya, ya, pada tukak vena, ya, tentu adalah masalah biasanya di vena varicosumnya, ya, atau varisesnya, ya. Termasuk diantaranya adalah skleroterapi, ya, menyisipkan substansi ke dalam lumen pembuluh darah vena sehingga terjadi obliterasi, ya. Kemudian tata kelola konservatif lainnya, ya, termasuk memperbaiki aliran balik vena dan mengurangi udem, ya, dengan cara, ya, menyesuaikan kegiatan, ya, hindari pekerjaan yang berdiri terlalu lama, ya. Kenapa berdiri terlalu lama? Berarti menginaktifkan kerja dari pompa otot betis atau calf muscle, ya. Atur berat badan, ya, kompresi verban elastik dan stocking khusus, ya. Kemudian elevasi tungkai saat istirahat. Pertimbangkan diuretik jika udemnya berat dan sangat nyata, ya. Untuk pengelolaan luka sendiri, ya, 1-2 kali sehari, ya, tergantung kebutuhannya, diirigasi dengan air hangat dan sabun bayi, berikan preparat luka ramah jaringan, ya, misalnya madu murni. Saya sendiri jarang, ya, atau tidak pernah pakai iodium povidone atau H2O2 karena dia sitotoksiknya tidak hanya terhadap bakteria tapi juga terhadap jaringan luka. Yang penting prinsipnya adalah dilution is the solution for pollution, ya. Jadi mengencerkan dari koloni bakteri yang di situ untuk meminimalkan risiko infeksi, ya. Untuk dimensi lebar luka di atas 5 cm, pertimbangkan konsultasi ke dokter bedah plastik. Kenapa? Karena kita ingat laju epitelialisasi normal adalah 1 mm per hari dari tiap tepi luka. Jadi secara matematis kita bisa tahu dengan batas waktu deadline untuk reepitelialisasi ada 28 hari, ya. Buat teman-teman yang udah sering ikut share kuliah penyembuhan luka pasti masih ingat saya selalu ngomong itu. Lebar maksimum luka yang bisa menutup, ya, secara matematis, ya, secara teori adalah 5,6 cm berarti, ya, karena 2 kali 2,8, ya. Nah, di atas dari itu ada kemungkinan harus dibantu penutupannya, ya. Kemudian sekitar luka, ya, bisa diberikan oleh steroid topikal dan emolien untuk dermatitisnya, ya. Sangat baik jika berkonsultasi dengan dokter kulit untuk ini, ya. Dan antibiotika oral hanya bila terindikasi infeksi dan sesuai kultur, ya, biasanya adalah untuk Streptococcus dan Staphylococcus. Elevasi tungkai saat istirahat, ya, posisi yang baik, ya, adalah harus terangkat setinggi atrium kanan jantung. Terapi kompresi pada tukak vena, ya, ini adalah landasan terapi, ya, karena dia akan mengurangi edem, ya, memperbaiki inkompetensi vena dan mikrosirkulasi, ya, termasuk juga memperbaiki gejala-gejala klinis seperti lipodermatosklerosis, ya, yang tergantung udem, ya. Nah, itu ada yang namanya unabut, ya, atau balut elastik multilapis, ya. Jadi kompresi tungkai di bawah lutut, ya, below knee, ya, dengan tekanan tertentu, ya, pada level pergelangan kaki, ya. Ini yang biasanya dipakai untuk teman-teman di dokter bedah vaskuler, ya, biasanya praktekkan jenis kompresi seperti ini, ya.
Kemudian ada teknik beban verban elastik standar ya untuk kasus perbaikan insufisiensi vena ya. 2 poin penting adalah yang pertama ya tentu beban tekan di daerah tumit ya. Kemudian makin ke atas presurnya lebih ringan ya. Setiap lapisan verban bebat ya itu harus menindih separuh lebar lapisan verban bebat sebelumnya ya supaya ada efek pompa yang optimal. Atau ada juga yang namanya teknik bebat multilayer ya, biasanya 4 lapis ya, bisa dilihat di sini ya. Kemudian kalau untuk tukak arteri ya, prinsipnya adalah perbaiki sirkulasi dan perfusi ke perifer ya. Cari penyebabnya ya dengan evaluasi ankle brachial index ya. Kemudian penyesuaian dari kegiatan ya. Hentikan rokok, itu mutlak ya. Atur makan dan berat badan. Meskipun nyeri ya, tungkai tetap harus bergerak ya. Kenapa? Untuk meningkatkan demand permintaan oksigen ya dari sirkulasi sistemik menuju daerah situ ya. Kemudian evaluasi teratur dan kendalikan tekanan darah, kadar gula darah, lipid darah ya yang berpengaruh dengan kondisi dari aterosklerosisnya misalnya. Tirah baring ya. Ini mesti hati-hati karena dengan meninggikan sandaran kepala ya, biasanya memang membantu aliran darah ke tungkai dan kaki. Tapi kalau pada orang tua malah bisa backlash ya, jadi bumerang membuat udem ya, jadi lebih sulit lagi. Pertimbangkan antiplatelet seperti aspirin ya, atau clopidogrel, tapi hati-hati dengan kemungkinan tukak lambung dan pendarahan saluran cerna ya. Komorbid seperti asma atau PPOK juga dilakukan terapi yang baik. Dan jangan lupa diedukasi pasien bahwa tukak arteri biasanya sangat mungkin menuntun dia ke ruang operasi ya. Bisa juga kita bilang kalau Anda tidak telaten ya, tidak tekun ya, bisa terjadi komplikasi yang mungkin nanti harus berujung pada amputasi ya. Itu sejak di vaskes primer ya, itu udah harus diwanti-wanti itu pasien. Kemudian luka sama seperti pengelolaan luka yang tadi ya, di tukak vena ya, 1-2 kali sehari, irigasi dengan air hangat dan sabun bayi ya, preparat luka ramah jaringan ya. Balut 1 lapis pembalut kering non lekat ya dengan tule ya, dilapis kasa absorben, balut tekan ringan saja ya. Yang terpenting adalah beri motivasi untuk alas kaki yang terlindung ya, melindungi bagian distal dari kaki supaya tidak luka. Bila dimensi lebar tukak di atas 5 cm ya, sama seperti tadi ya, pertimbangkan konsultasi ke dokter bedah plastik. Atau bila ada nekro gangren yang butuh amputasi, disertakan pengelolaan dari dokter bedah ya. Sekitar luka diberikan pelembab atau emolian ya, obat anti nyeri oral jangan lupa, karena sifat yang khas di sini adalah adanya nyeri istirahat atau resting pain ya, dan antibiotika oral sesuai indikasi. Untuk farmakoterapi ya, obat-obat seperti vasodilator biasanya tidak bermanfaat ya, kata jurnal begitu. Pentoxifilin yang banyak digunakan untuk mengurangi viskositas darah dan menyamankan nyeri ya. Tapi pada beberapa jurnal dikatakan obat ini hanya berefek minimal pada nyeri istirahat ya, pada uji-uji coba yang terkontrol placebo ya. Kemudian antitrombosit ya, seperti tadi kita singgung ya. Itu berhati-hatilah pemberiannya ya, dengan risiko tukak lambung ya. Jadi harus dikombinasikan dengan PPI. Ada namanya simpatektomi lumbar ya. Jadi dilakukan pelumpuhan ya dari ganglion simpatis di daerah lumbar ya, supaya ada peningkatan aliran darah kapiler ya ke daerah tungkai ya. Di sini dari jurnalnya dibilang ada sekitar 10% ya peningkatan aliran darah ke situ ya. Dan ada perbaikan nyeri iskemik istirahat pada 83% kasus ya. Zaman sekarang itu simpatektomi lumbar biasanya secara kimiawi ya, dengan injeksi fenol ya, dengan jarum panjang ya 12 sampai 18 cm ya, dengan bantuan radiografi diinjeksi ke daerah lumbar ya. Itu kurang traumatis dibandingkan dengan pembedahan ya, dan praktis ya, tidak perlu rawat inap.
Tapi simpatektomi pun tidak efektif kalau AB-nya, ankle brachial index-nya udah di bawah 0,3 ya. Untuk pengelolaan luka diabetik, konservatifnya adalah optimalisasi kadar glikemik darah ya dan terapi anti diabetik sesuai dengan petunjuk atau konsultasi dari dokter penyakit dalam tentunya ya. Kemudian penyesuaian kegiatan ya, atur makan dan berat badan, non weight bearing atau less weight bearing ya, kemudian olahraga tungkai ya. Kemudian pengelolaan luka sama seperti tadi ya, seperti tukak-tukak yang lain. Alas kaki atau diabetic shoes sekarang banyak ya, itu yang sepatu-sepatu khusus di mana bagian distal dan pelantarnya itu lebih tebal dan lembut ya, supaya mengurangi kans terjadinya trauma dan luka di situ. Bila dimensi lebar lukanya di atas 5 cm sama ya, konsultasi ke dokter bedah plastik ya. Bila ada nekrotik atau gangren yang butuh amputasi, disertakan dokter bedah untuk mengelola ya. Sekitar bedah beri pelembab dan antibiotika sesuai indikasi ya. Penting untuk diberitahu kepada pasien dengan tukak DM ya, bahwa ini pasti butuh banyak dokter dan butuh ketelatenan ya, karena orang Indonesia biasanya itu tidak telaten ya, suka tiba-tiba putus terapi di tengah jalan ya. Nah, sekarang kita masuk ke luka ya, ke dalam lukanya atau tukaknya. Jadi tujuan dari pengelolaan luka dan jaringan dasar tukak ya adalah pengelolaan jaringan nekrotiknya, pemulihan keseimbangan koloni bakteri, pengendalian eksudat, koreksi disfungsi seluler, dan pemulihan keseimbangan biokimiawi di dalam luka. Ada 5 aspek pengelolaan luka dan jaringan dasar tukak ya, yang tadi ya. Debridement, ya, kontrol infeksi dan bakteriologi dari luka, kendali eksudat, ya, pertimbangan fungsi seluler, intra luka ya, dan keseimbangan biokimiawinya. Debridement ya, itu diperlukan karena jaringan non vital dan eksudasi seluler di permukaan dasar luka itu mengganggu granulasi ya. Tujuannya adalah membuang benda asing, sel-sel yang tua ya, yang lansia, buang jaringan mati ya, slough dan pus ya, itu dibuang dengan debridement. Juga meminimalkan kans untuk infeksi dan melindungi keutuhan kulit di sekitar tukak ya, ya dengan cara mengontrol dari eksudasinya juga ya, karena nanti eksudasi berlebihan ya menyebabkan maserasi dan proteolitik terhadap kulit di sekitar luka. Juga memfasilitasi dan melindungi granulasi. Oleh sebab itu ya, kalau saya pribadi ya, saya jarang ya memakai iodium povidone dan H2O2 ya, karena sifat sitotoksik terhadap jaringan luka. Debridement ini ya kadang tidak enak buat pasien karena berdarah ya. Tapi kalau kita ingat fase penyembuhan luka ya, perdarahan akan mengaktifasi trombosit. Trombosit setelah menyebabkan koagulasi ya, menyebabkan pembekuan ya, dia berperanan sekunder untuk melepaskan faktor pertumbuhan. Nah, jadi faktor pertumbuhan inilah yang nanti penting ya untuk memfasilitasi jaringan granulasi. Ya. Nah, ada 5 macam ya tipe debridement. Debridement tajam ya, atau debridement bedah ya, surgical. Ya, syaratnya ya, operator harus punya pengetahuan yang baik tentang anatomi ya, kemampuan klinis untuk identifikasi jaringan, mana yang hidup, mana yang mati, mana yang non vital ya. Kemudian punya akses instrumen, penerangan, dan tenaga bantuan yang baik ya, bisa menjelaskan informed consent kepada pasien ya, punya plan atau pain management yang baik ya, sebelum, selama, dan setelah prosedur ya, punya kemampuan untuk mengatasi komplikasi misalkan perdarahan ya. Tapi yang juga penting adalah kenali sebatas mana Anda punya
kompetensi dan keterampilan untuk melakukan debridement itu, ya. Jadi kalau kira-kira sulit, ya jangan ragu-ragu untuk meminta konsultasi dari dokter bedah, ya. Kemudian juga kadang kita perlu ada metode debridement sekunder tajam, ya. Kemudian ada debridement enzimatik, yaitu sifatnya memberikan enzim proteolitik eksternal ke permukaan luka, ya. Biasanya yang sering dipakai adalah preparat kombinasi papain dan urea, ya, atau juga preparat kolagenase, ya. Ini tidak akan kita bahas banyak, ya. Kemudian debridement otolitik, ya, sifatnya adalah memperkuat proses alami, ya, likuifaksi, pemisahan dan pencernaan selektif jaringan nekrotik dan eskar dari jaringan sehat oleh makrofag dan proteolitik endogen, ya. Jadi prinsipnya kita hanya menyediakan lingkungan luka yang lembab, ya, yang eksklusif lembabnya, ya. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan dressing yang oklusif, ya. Ini cocok untuk fase pemeliharaan, ya. Jadi kadang setelah debridement, ya, kita berikan dressing oklusif, ya, sebagai secondary debridement. Debridement mekanik, ya, itu adalah metode fisik tapi tidak selektif. Jadi baik yang nekrotik, yang debris, ya, maupun yang sehat, ya, itu bisa terangkat sama-sama, ya. Contohnya, ya, dengan wet to dry dressing, ya, pada saat kita ganti balut, terangkat juga itu jaringan yang sehat juga ikut terangkat, ya. Atau irigasi luka dengan semprotan bertekanan atau jet lavas, ya. Atau ada namanya whirlpool terapi, ya, atau ultrasound terapi, ya, untuk debridement. Nah, itu yang sifatnya mekanik. Ada lagi yang debridement biologik, ya, menggunakan larva, ya, atau maggot, ya. Banyak keuntungannya sebenarnya, ya. Dia cepat dan selektif, ya, mengurangi bakteri, ya, mengontrol MRSA bahkan, ya. Kemudian dia bisa menstimulasi kimiawi, ya. Tapi jeleknya, ya, selain dari estetikanya yang nggak enak dilihat, ya, kemudian tidak cocok untuk semua luka, ya, belum tentu cocok, ya, dan lambat, ya, dibandingkan dengan kalau kita debridement dengan surgical, ya, dan masalah administrasi, karena yang seperti ini biasanya nggak ada di tarif tuh, ya. Jadi lupakanlah kalau pasiennya BPJS, ya. Indikasinya adalah luka di mana debridement tajam dapat mengekspos tulang, sendi, tendon, ya. Kemudian luka di mana debridement otolitik gagal atau kontraindikasi, ya. Atau, ya, metode sekunder setelah debridement tajam. Kadar bakteri luka, ya, kita ingat kembali bahwa di atas 10⁵ bakteri per gram jaringan atau per cc cairan itu mengindikasikan infeksi, ya. Nah, kita bisa lihat dari sebuah penelitian bahwa pada 30 tukak, ya, yang terbanyak adalah Staphylococcus dan Streptococcus. Ya. Jadi tukak-tukak yang terinfeksi berat harus diobati dengan antibiotika oral selama 2 minggu. Jangan pernah pakai metode tradisional dikasih bubuk serbuk antibiotik lokal, karena nantinya siapa tahu alergi dan menyebabkan buyar bubar dari luka yang sedang kita kelola, ya. Perhitungan juga kemungkinan ada bakteri anaerob, ya, dengan tanda-tanda klinisnya, ya. Dan pada kasus tersebut metronidazole harus dipertimbangkan diikutkan dalam terapi. Pengolahan eksudat, ya, tujuannya adalah mencapai luka cukup lembab untuk penyembuhan tanpa menyebabkan masalah seperti maserasi. Ya. Nah, ini sifatnya dinamis, ya. Jadi kita mesti pantau terus. Apakah ini kering, apa ini cukup, apa ini terlalu lembab, ya, atau basah, ya. Tiap kita mengolah luka kita harus pantau dan kita harus berikan tindakan-tindakan yang bersesuaian. Ya, apa perlu diganti lebih sering, ya, atau cukup, ya, dan seterusnya. Nah, sifat eksudat luka kronik, ya, berbeda dengan sifat eksudat luka akut, ya. Kenapa? Karena kadar enzim metaloproteinasenya tinggi, ya. Dia memecah matriks protein, ya. Jadi kalau kena kulit normal di sekitar luka pun itu dia bisa merusak integritas kulitnya.
Kemudian ada makromolekul pengikat faktor pertumbuhan. Ya, jadi faktor pertumbuhan yang dilepaskan ke luka itu akan terikat pada makromolekul yang ada di eksudatnya, sehingga proliferasi fibroblast, keratinosit, dan sel endotel pun akan terhambat. Tadi ya sudah kita bahas ya, sama seperti kita mengamati eksudasi ya. Ini sifatnya dinamis ya. Jadi pada saat kita mengganti balutan ya, kita harus evaluasi terus ya, dan diakses terus ya. Tidak harus tiap ganti balutan itu mendapatkan perlakuan yang sama. Nah, fase pengelolaan eksudat sendiri ada yang langsung ya, yang kita ganti balutan sehari-hari ya. Ada juga yang tidak langsung ya. Tidak langsung tuh dengan mengendalikan infeksi ya, dengan mengontrol edem, atau bila berlebihan sekali eksudasi inflamatif mungkin kita perlu steroid ya, atau imunosupresi. Itu yang tidak langsung ya. Kalau yang langsung ya tentu dengan ganti balutan ya, kompres atau elevasi ya, atau pemanfaatan vacuum assisted closure misalnya ya. Tidak kita bahas di sini ya. Mungkin nanti ada teman yang akan membahas khusus mengenai vacuum assisted closure. Fungsi seluler dan keseimbangan biokimiawi luka ya. Jadi karena terpapar cairan luka kronis ya, aktivitas seluler dalam luka pun menjadi terganggu ya. Terjadi senescent cells ya, sel-sel yang menua, gagal proliferasi, tidak berespons terhadap sitokin dan faktor pertumbuhan ya, sehingga fase inflamasi luka berkepanjangan dan adanya kegagalan reepitelialisasi ya. Kemudian terapi growth factor ya juga seringkali tidak efektif ya pada luka kronik ya. Terapi topikal tunggal tanpa koreksi disfungsi seluler yang mendasarinya juga tidak jadi solusi yang efektif. Ya, jadi memang ya, kalau kita lihat ya, kaskade penyembuhan akut dan kronik ya, di dalam luka kronik ya, di dalam tukak kronik di tungkai itu ada lingkaran setan tuh situ ya, self perpetuating cycle of inflammation ya. Jadi mau nggak mau ya, yang harus kita intervensi adalah dari kondisi underlying conditionnya atau premorbiditas komorbiditasnya. Nah, ini adalah beberapa dressing yang baik ya untuk tukak ya. Ini dalam hal ini tukak diabetes ya, yang saya ambil grafikalnya ya. Tapi khusus pada kesempatan ini saya akan bahas mengenai madu ya. Kenapa? Karena tidak semua vaskes primer memiliki akses kepada modern dressing ya. Banyak yang di puskesmas di daerah terpencil ya, yang punya keterbatasan pilihan hanya dengan traditional dressing ya, misalnya dengan kasa, dengan povidone iodine, peroksida ya. Termasuk diantaranya yang mudah adalah dengan madu topikal ya. Madu memiliki efek bakteriostatik, bukan bakterisid ya, karena efek antimikrobanya bersifat fisis. Dia punya hiperosmolaritas, kepekatan tinggi yang menyerap sitoplasma bakteria tanpa melisis dinding dan membrannya ya. Karena dia tidak melisis dinding dan membran, karena tidak ada buraian ya dari onderdil atau jeroan dari sel-sel bakteri ya, maka topikal madu menjadi lebih kurang aroma lukanya yang dibandingkan dengan topikal-topikal yang sifatnya bakterisid ya. Kemudian dia tidak lengket pada luka dan kasa, mudah didapat dan relatif ya. Nah, terkait dengan hiperosmolaritasnya, maka pengelolaan atau aplikasinya ya, madu itu harus dibalurkan tebal di atas luka. Semakin tebal, semakin bagus ya. Dan ditutup dengan kasa kering, jangan dengan kasa lembab, apalagi kasa basah. Karena nanti terjadi pengenceran dan tif lagi hiperosmolaritasnya. Tapi bagaimana dengan evidence-based medicine ya, dengan madu topikal untuk tukak-tukak yang tadi kita bahas ya.
Untuk tukak vena ya dikatakan bahwa dari beberapa penelitian ya tidak ada bukti konklusif bahwa madu topikal itu memberikan mutu hasil keluar luka pasien yang lebih superior dibandingkan metode lain. Ya, jadi kurang lebih sama. Tapi bagaimanapun ya, jika dikombinasi dengan alginat misalnya atau vitamin C, itu memberi hasil klinis yang sangat baik. Ya. Nah itu jadi untuk tukak vena ya, madu topikal dengan yang lain mungkin tidak terlalu bermakna ya, tapi dengan hal-hal yang tadi kita sebut di depan ya, bahwa dia mudah didapat ya, murah ya, dan kurang berbau, mungkin pilihannya lebih ke arah situ. Kalau untuk tukak arteri ya, itu juga sama ya, hanya menunjukkan sedikit peningkatan mutu hasil keluar luka dibandingkan metode lain ya, jadi tidak begitu bermakna ya. Untuk tukak arteri juga sebenarnya untuk metode lain tidak begitu banyak penelitian atau uji coba klinis ya. Karena fokus penanganan pasien dengan iskemia kronik tungkai ya, itu biasanya lebih banyak mengarah pada limb salvaging ya, penyelamatan risiko cacat ya, penyelamatan risiko dari amputasi misalkan ya, daripada penyembuhan luka atau tukaknya. Jadi memang sangat terbatas sekali uji klinis mengenai topikal untuk tukak arteri. Kalau untuk tukak DM ya, ini dikatakan bahwa madu cukup baik ya, bisa memperpendek periode total perawatan luka, mempercepat waktu bersihan mikroorganisme, menurunkan angka amputasi, dan cukup banyak ini ya hasil penelitian mengenai tukak diabetik dengan madu ya, baik yang randomized control trial maupun yang case report. Ya, jadi untuk pengelolaan luka diabetik ya mungkin cukup baik lah kita kalau mau pakai madu. Evaluasi komprehensif teratur dan dokumentasi luka itu sangat penting ya. Kita optimis luka sedang mengarah nyembuh jika luka sehat tanpa tanda infeksi, frekuensi ganti balutan tidak terlalu sering lagi ya, kulit sekitar luka baik sehat, berkurangnya aroma dan nyeri pada luka. Kemudian setelah kita siapkan lukanya, kita siapkan bednya ya, kadang seperti tadi ya, luka-luka dengan lebar di atas 5 cm perlu kita lakukan bantuan tindakan operatif penutupan luka. Bisa dengan punch grafting ya, cangkok tanam kulit atau skin graft ya, tapi ini dia dibuat keping-keping atau pulau-pulau kecil ya, dengan diameter 3 mili sampai 5 mm ya. Jadi ditanamkan di atas bed luka ya, dengan tersebar ya, nanti dari pulau-pulau cangkokan tersebut akan timbul epitelisasi yang merambat menyebar sampai bertemu dengan rambatan epitel dari pulau kulit yang lain. Punch grafting biasanya itu banyak dilakukan oleh dokter kulit ya. Kalau dokter bedah ya biasanya kalau kita harus mengambil kulit ya mendingan sekalian aja ditutup ya, sedefek-defeknya ya. Jadi biasanya kita pakai split thickness skin grafting ya, skin graft yang mengambil sebagian kedalaman epidermis dan sebagian kedalaman dermis ya. Jadi kita tutup pada defek atau lukanya ya. Baik punch grafting maupun skin grafting ya, untuk daerah donor dia bisa menyembuh spontan ya dalam 2 minggu. Atau ya kita bisa tutup dengan skin flap ya, baik yang sifatnya lokal ya, apakah itu flap rotasi, flap jajaran, flap advancement ya, atau rhomboid ya, atau flap regional misalnya yang ambil dari daerah betis bagian atas misalnya flap sural, atau flap jauh ya dari tungkai sebelahnya ya, atau flap lepas atau flap bebas ya, atau free flap ya. Ya, jadi penting untuk mengidentifikasi penyebab atau pramorbiditas ulkus tungkai kronis ya, maaf. Ya, secara cermat, cepat dan tepat ya. Karena bagaimanapun keberhasilan tata kelola luka kronik atau ulkus tungkai sangat bergantung pada perbaikan kondisi yang mendasarinya. Pada luka yang butuh intervensi penutupan, persiapan luka
ya sangat penting ya. Setiap dokter ya harus bisa berorientasi pada tindakan debridement yang tepat ya. Mengelola keseimbangan jumlah bakteri dan pengendalian infeksi, mengontrol eksudasi, serta pertimbangan untuk koreksi disfungsi seluler dan mengembalikan keseimbangan biokimia luka. Ya. Untuk luka atau tukak dengan lebar dimensi di atas 5 cm, sangat baik bila pasien diarahkan untuk evaluasi oleh ahli bedah plastik untuk pilihan bantuan penutupan luka ya, dengan skin graft atau dengan skin. Ya, dengan demikian berakhirlah sesi berbagi pada kesempatan ini ya. Terima kasih untuk atensi dan animonya ya. Semoga ini bisa menyegarkan kembali hal-hal yang sudah pernah kita dapat dulu waktu sekolah ya, atau waktu kita bekerja klinis ya sehari-hari, atau jika ada hal-hal baru ya bismillah, semoga ini menambah wawasan kita untuk bisa berpraktek klinis lebih baik kepada pasien-pasien kita ya. Jika Anda berminat ya, Anda bisa ikut dengan sesi-sesi saya ya. Saya secara reguler ya, saya memberikan sharing ya secara daring pada teman-teman dari GP dan juga mahasiswa-mahasiswa klinik ya dari Fakultas Kedokteran yang tidak berkesempatan terpapar dengan dokter bedah plastik ya. Terima kasih untuk perhatiannya ya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.